cariin tadi cowok karena kan lagi jomblo. Betul. Iya benar banget tuh. Kenapa cowok? Kesel kenapa lagi sih? Ya ternyata dia tuh cuman gimmick aja gitu loh kayak udah ninggalin aku lagi tadi. Oh, serius? Yang tadi itu udah ninggalin kamu. Iya. Tinggalin lagi. Wah, Ya langsung pergi. Ya emang mau sahur aja sih. Oh mau suara aja. dia langsung pergi. Jangan-jangan dia ada job sulap kali. Ada konten lagi ya. Tapi emang ada acara sulap jam segini apa? Masa sahur-sahur dia sulap? Wah, Buru-buru dia. berarti kamu jomblo lagi dong. Iya. Jangan sedih jadi jomblo. Kadang jomblo itu cara Tuhan berkata istirahatlah dari cinta yang salah. Tapi capek tahu aku jomblonya udah 2 tahun. Jomblo 2 tahun. Jomblo 2 tahun. Gak apa-apa nanti ketemu orang yang pas. Iya. Pas Di apanya? waktu yang tepat. Bener. Makanya kalau mencintai cowok, jangan sepenuh hati. Kalau putus kita sakit hati. Cukup cowok cintai sepenuh lambung. Bener. Oh iya. Kalaupun putus paling kita kena mah. Gak mau juga kenapa. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Silakan duduk. Ya. Saya salut dong Pak Ustadz nih. Setiap kita ada masalah datang Pak Ustadz. Hebat emang. Kayak Hebat Pak Ustadz tuh. Saya kagum. aja gitu. Saya kayak udah kagum. standby gitu ya. Dengar gitu. Kayak tahu kita ada masalah pasti Pak Ustadz hadir. Itu karena ini anak-anak muda. Pak Ustadz namanya suka gampang galau gitu Pak Ustadz. Kalau anak muda ya. Kalau kayak kita mah enggak ya. Kalau kita kalau saya kan masih anak-anak. Si anak-anak. Pak Ustadz, Gimana? tadi ke Cikini enggak? Cikini dong. Cikini. Cikini dong. Coba Pak Habis ke Cikini kemana? Coba ceritain. Habis Cikini? Iya. Cikini ya teh Cihampelas. Asik. Hidup ini harus banyak belajar ikhlas. Nah. Cihampelas langsung ke Jawa. Kalau nggak ikhlas nantinya banyak kecewa. Tuh, ini Pak Ustadz emang tiap hari jalan-jalan. Kadang ke Cikini, kadang ke Gondang Dia. Sekarang ke Cihampelas. Cihampelas. Jam berapa dari sono tadi? Dari sana. Gak usah ditanya detailnya, jamnya gak usah. Terlalu detail deh. Nah, ini Pak Ustadz nih. Gimana, bener, gimana? pas banget Pak Ustadz ngomong tentang ikhlas. Karena ini berhubungan juga sama yang sedang dialami sama bintang tamu kita, Arlida. Kenapa itu Kang Denny? Ya, biasalah. Cowok suka nyakitin. Kayaknya bukan hanya cowok aja Kang Denny, perempuan pun sama. Cuman kalau gitu perempuan suka playing victim dia. Aduh. Cewek itu Gimana? Cewek itu nggak akan lupa kalau dia disakitin. Iya. Begitupun dia nggak inget kalau dia nyakitin. Nah, apa sih Pak Ustadz yang bisa dibagi ke kita nih Pak Ustadz? Baik. Jadi kunci pewarasan dalam hidup itu adalah ridho dan ikhlas menerima ketentuan Allah. Bukan hanya seputar pasangan sebetulnya. Apapun yang kehilangan dari diri kita bakal tetap bahagia, bakal tetap menerima ketika kita ikhlas menerima ketentuan Allah. Makanya orang yang tidak ikhlas, orang yang sering kecewa itu adalah orang yang tidak punya rasa ridho terhadap ketentuan Allah. Makanya kebahagiaan itu kan pernah ditanya, aina taskunin? Wahai kebahagiaan, sebetulnya di mana engkau ini berada? Apa jawabannya? Fi qulubir radina biqadaillah. Aku ini ada di hati orang-orang yang bisa menerima ketentuan Allah. Ditinggalin pasangan, di ghosting, di PHP-in. Kalau orang punya sifat ridho, ikhlas, insya Allah dia akan tetap bahagia. Nah sekarang pertanyaannya, gimana caranya agar kita ini bisa menerima dengan ridho, bisa menerima dengan ikhlas terhadap apapun yang sudah hilang dari diri kita. Yang pertama, cara agar kita gampang ikhlas, gampang ridho menerima ketentuan Allah, perkuat keimanan kita. Semakin kuat iman kita, maka semakin mudah untuk menerima. Bagaimana cara memperkuatnya? Iman itu kan yazid wa yankus. Bisa nambah, bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu nambah dengan taat,
berkurang dengan maksiat. Agar kita bisa kuat imannya, banyak-banyakin kita sholat, banyak-banyakin kita puasa, banyak-banyakin kita berbuat baik. Itu baru yang pertama. Yang kedua, agar kita bisa ikhlas, bisa nerima, mengingat kebesaran Allah. Ingatlah tentang kebesaran Allah. Makanya ketika kita diputusin, di PHP-in, banyak masalah, jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah besar. Tapi katakanlah kepada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Kalau kita udah sadar tentang kekuasaan Allah, apapun masalahnya, sebesar apapun masalahnya, ingat kita punya Allah yang maha besar, Allah maha segalanya. Itu baru dua. Yang ketiga, agar kita bisa menerima dengan ikhlas, kita bisa menerima dengan ridho. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah agar kita diberikan kekuatan dan keikhlasan. 3 itu. Oh, bagus tuh. Nah Pak Ustadz, Ya. kadang kita tuh ya Rip ya, Ya. kadang kita misalnya di bibir udah ikhlas, tapi ternyata di hati belum. Hati belum terima itu. Kayak Di kita sudah bibir mengucapkan saya ikhlas. Saya Ikhlas. Tapi sebenarnya Tapi di dalam tuh belum terima Di gimana? hati masih dongkol gitu Pak Hati Ustadz. bilangnya mulut bilangnya nggak sakit, Ya. tapi hati masih ngungkit. Nah, Itu gimana itu Pak? Itu namanya belum ikhlas karena wa haqiqatul ikhlas sidqun fin niyah wal qauli wal amali. Ikhlas yang sesungguhnya itu adalah ketika ucapan, hati dan perbuatan itu sejalan. Itu baru ikhlas. Kalau di hati baru bilang ikhlas di hati, di mulut baru bilang ikhlas di hati, ngungkit belum ikhlas namanya. Jadi mulut, hati, perbuatan semuanya sejalan. Begitu. Oh, jadi ciri-cirinya kalau ketika hati sudah ikhlas itu Nggak gimana? ngungkit. Tidak ngungkit ya? Nggak ngungkit, nggak ngeluh. Kalau orang masih ngungkit, masih ngeluh kayak tadi misalkan. Ya. Aku masih maafin kamu, tapi kayaknya hati aku belum. Apalagi sampai curhat ke sana sini. Oh, iya. Curhat ke media sosial, curhat ke IG story. Itu namanya belum ikhlas. Dan hati-hati, kita dalam posisi itu jangan pernah curhatnya ke manusia, apalagi ke bestie. Misal, ini saya punya bestie Kang Arif. Ya. Curhat nih. Kang Arif, mau curhat nih, jangan bilang siapa-siapa ya. Kata Kang Arif apa? Ya. Ustadz nggak percaya sama saya mah orangnya kagak ember. Wah. Akhirnya saya curhat tuh. Nanti dia curhat lagi sama Mbak Arlida. Mbak, tahu Ustadz Encep nggak? Tahu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ini saya curhat ke Mbak aja. Nanti Mbak Arlida curhat lagi ke siapa? Ke Amanda. Mbak Amanda. Mbak Amanda, tahu Ustadz Encep nggak? Begitu. Iya. Kalau curhat ke bestie, ke manusia itu akan terus manjang. Malah akan membuat aib kita semakin terbuka. Ketika kita punya rasa kecewa, punya masalah, curhatnya jangan ke manusia, curhatnya ke siapa? Ke Allah. Makanya kata Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Curhatnya ke Allah, satu dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Nah bener. Iya. Si Dede juga ember itu orangnya. Si Siapa Dede, tuh? Dede mana? Dede mah ember mulutnya. Di rumahnya aja kalau ada yang bocor dia disuruh mangap gitu. Itu terlalu ember dong kalau begitu. Ya udah Pak Ustadz terima kasih. Saya senang kalau dengerin Pak Ustadz ngomong. Arida terima kasih ya. Arida, terima Udah kasih. main kesini. Sehat dan sukses terus buat Arida. Penonton thank you juga udah nonton. Kita ketemu lagi besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi besok di Ini Baru Sahur.